Halo semua, perkenalkan nama saya Niwayan Udayani, NIM 19085611010 dari program studi informatika MIPA Universitas Udayana. Pada video ini saya akan membahas sebuah tugas dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, di mana membuat simulasi jaringan di Universitas Udayana yang terdiri dari 3 kampus, yaitu kampus Sudirman, kampus Jimbaran, dan kampus Nias, di mana ketiga lokasi kampus ini mampu terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, simulasi ini dibuat dengan menggunakan tool Cisco Packet Tracer. Penasaran gimana sih detail lengkap perancangannya? Yuk tonton videonya sampai akhir. IP address yang digunakan pada jaringan ini adalah IP address kelas B dengan subnet mask 20 karena diperkirakan jumlah total pengguna internet di Universitas Udayana adalah 22.000 orang. Kemudian untuk IP router yang digunakan dengan menggunakan subnet mask 30. Kemudian untuk IP address untuk server dan klien menggunakan IP 172.168.xxxx dengan subnet max 20, di mana yang saya gunakan adalah blok subnet yang ke-5 sampai yang ke-10. Kemudian untuk IP router untuk Jimbaran Nias IP address-nya adalah 11.11.11xx, Jimbaran Sudirman 12.12.12xx, dan Sudirman Nias 13.13.13xx dengan subnet max 30. Adapun blok yang saya gunakan untuk ketiga router adalah blok subnet yang ke-5. Nah, kemudian ini tampilan rancangan arsitektur dari jaringan Universitas Udayana, yaitu kampus Jimbaran, kampus Sudirman, dan kampus Nias. Secara keseluruhan perangkat yang digunakan adalah 3 buah router, 6 buah switch, 12 PC, kemudian ada 6 access point, ada 6 laptop, 6 smartphone, dan 1 buah server. Kemudian router dihubungkan oleh kabel serial DTE atau kabel konsol. Kemudian dari perangkat yang berbeda, misalkan router ke switch, switch ke server, ke PC, dan ke access point menggunakan kabel UTP atau kabel LAN. Nah, kemudian untuk di kampus Jimbaran, diletakkan sebuah server yang menggunakan IP address dari IP network 172.168.64.0/20, di mana settingan server ini yaitu disetting dengan subnet yang sama 20, kemudian IP gateway-nya 172.168.64.1, kemudian DNS servernya adalah IP address-nya sendiri karena kita akan men-setting DNS server di server agar bisa mengakses sebuah domain. Jadi untuk setting DNS kita setting di bagian service DNS, kemudian dimasukkan name atau domainnya misalkan google.com dengan IP address server yaitu 172.168.65.1, kemudian di add. Nah, untuk mengeceknya kita bisa mengeceknya di bagian web browser server untuk memastikan apakah sudah bisa terkoneksi ke domain yang dibuat. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini berarti sudah terkoneksi. Nah, kemudian untuk klien lainnya juga menggunakan IP server yang sama dengan IP DNS server tadi, karena agar semua klien bisa mengakses domain yang dibuat oleh DNS server. Nah, kemudian pada access point ini berlaku untuk semua access point yang tersedia di seluruh perangkat jaringan, di mana disetting SSID dan juga WPA-PSK atau passwordnya sesuai dengan access point di setiap lokasi. Nah, kemudian untuk laptop, ketika kita ingin menghubungkannya ke dalam access point, kita perlu menggantinya dulu secara fisik dengan menggunakan wireless. Kemudian kita setting di bagian wireless dengan memasukkan SSID sesuai dengan access point yang akan dituju. Misalkan pada contoh ini adalah Jimbaran 1, kemudian memasukkan passwordnya itu 1 sampai 8. Kemudian kita cek di IP address-nya, kita setting juga static dengan menggunakan IP sesuai network yang digunakan. Pada contoh ini yaitu 172.168.68.1/20 juga, dengan gateway 64.1, DNS servernya kita samakan seperti tadi, yaitu DNS server pada server yang dibuat. Nah, hal ini berlaku untuk seluruh PC, access point, maupun laptop dari
pengguna. Kemudian untuk smartphone juga sama. Jadi di setting pertama bagian wireless dimasukkan SSID dan WPA-PSK, kemudian kita setting di bagian IP address dengan settingan gateway sesuai dengan network yang terhubung dengannya, kemudian DNS server sesuai dengan DNS pada server. Nah, kemudian untuk menghubungkan antar router dan antar switch, kita setting di bagian router. Untuk kampus Jimbaran, untuk menghubungkan antar switch menggunakan fast Ethernet 00, yaitu IP gateway 172.168.64.1. Untuk fast Ethernet 10-nya 172.168.80.1. Kemudian untuk serial 20 dari router Cimaran terhubung ke router Nias, kemudian serial 30-nya terhubung ke router di Sudirman. Kemudian untuk router di Sudirman, untuk fast Ethernet 00-nya menggunakan IP 172.168.96.1, kemudian fast Ethernet 10-nya di setting 172.168.112.1. Kemudian untuk serial 20 dari kampus Sudirman terhubung ke kampus Nias, kemudian serial 30 dari kampus Sudirman terhubung ke kampus Jimbaran. Kemudian untuk kampus Nias, untuk router kampus Nias, fast Ethernet 00-nya menggunakan IP 172.168.144.1, kemudian IP fast Ethernet 10-nya itu 172.168.128.1. Kemudian untuk serial 20 dari kampus Nias terhubung ke router Jimbaran, sedangkan serial 30-nya terhubung ke kampus Sudirman. Nah, kemudian untuk menghubungkan antar router, kita lakukan statik di setiap router. Yang pertama adalah routing statik di router Jimbaran. Kemudian kita masukkan network yang lagi 1, yaitu 114, kita add. Kemudian untuk terhubung ke Nias, kita masukkan network yang di Nias, yaitu 144, dengan network hopnya adalah 11, 11, 11, 18. Nah, kita tambahkan lagi satu IP networknya. Nah, kemudian untuk di router Sudirman juga disetting hal yang sama, yaitu terhubung ke Jimbaran dan ke Nias. Ke Jimbaran kita masukkan networknya, kita tambahkan yang lagi satu, network yang lagi satu. Itu pula kita hubungkan ke Nias, masukkan network di Nias dengan net hopnya 13, 13, 13, 17, kita add. Kemudian masukkan network yang lagi satu, kita add. Kemudian kita setting juga di router Nias agar terhubung ke dua router lainnya dengan subnet max 255, 255, 240.0. Kita masukkan hopnya 11, 11, 11.17. Kemudian masukkan network yang lagi satu, add. Kemudian untuk ke Sudirman kita hubungkan ke IP network 196, kemudian dengan jalur IP 13, 13, 13, 13.18. Kemudian kita add, kita masukkan network yang lagi satu. Nah, kemudian untuk mengecek apakah seluruh klien terhubung, maka kita dapat lakukan testing dari server ke semua network. Pertama, ping ke network di Jimbaran. Kemudian kita ping ke network Jimbaran yang lagi satu. Kemudian ke network di Sudirman. Semuanya masih terhubung. Kemudian kita cek yang di Nias. Oke, masih terhubung. Oke, jadi ini membuktikan bahwa semua ini sudah terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekian video dari rancangan jaringan di Universitas Udayana. Terima kasih buat yang udah menonton. Sampai jumpa.